Nah teman-teman, fungsinya kita ziarah atau nadran ke makam itu adalah untuk muhasabah atau untuk introspeksi diri. Sejauh apa kita dalam kehidupan ini melakukan apa, berbuat apa, sejauh apa kita bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga ini adalah contoh ya, bahwa kita akan berakhir seperti ini. Kita akan meninggal, tapi bukan perkara meninggalnya seperti apa ya, tapi ketika meninggal kita bisa meninggalkan apa. Amal ibadah kita, perbaikan kita, perbuatan manfaat untuk masyarakat seperti apa, itu yang harus kita jaga, itu harus kita lakukan ya, karena semua orang pasti meninggal. Binatang kalau meninggal hanya belatungan, tapi kalau manusia meninggal ada balitungan, ada perhitungan ya. Jadi kita harus menjadi manusia yang sangat bermanfaat untuk manusia lainnya, sehingga walaupun kita sudah meninggal, makam kita akan tetap diziarahi, tetap didatangi, dan didoakan supaya kita dikenang selalu dengan kebaikan. Amin. Kita lanjut ya, kita ungkap makam siapa ini, seperti apa dan bagaimana. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Keramat ya. Orang sini, penduduk sini nyebutnya Keramat, karena di sini ada sebuah makam yang sampai sekarang konon katanya tidak ada yang tahu ini makam siapa. Nah, saya pun dari kecil memang sudah tahu tentang kabar makam ini, tapi alhamdulillah baru sekarang, setelah sekarang 2020 ya, saya terakhir di sini itu di kaki Gunung Cikulai, Sindang Sari, Desa Pemelayan, Bayambong Garut, itu tahun 99 kalau nggak salah. Lulus SD kelas 6, lalu pindah ke Bandung. Dulu area ini, jalur ini sama almarhum tuh bapak saya, jadi kita ngambil pohon sebatang buat kayu bakar seperti itu. Nah, memang mungkin saatnya sekarang diguar, saatnya diungkap. Tapi ini Allahu a'lam bishawab ya. Setiap apapun yang saya sampaikan, jangan dipercaya mutlak, jangan ditelan mentah-mentah. Dikaji, diolah ya, sama hati kalian, sama pikiran kalian ya. Jangan tersugesti, jangan terpercaya dengan kata saya ya. Ini hanya sebagai referensi saja, artinya sebagai bahan informasi masukan. Tadi sudah dilihat bahwa di sini ada beberapa makam ya. Di sebelah sana itu ada makam keluarga. Di sebelah sana, di situ, tapi di sana keluarga itu bukan merupakan keluarga makam yang ada di sini. Kalau di sini, ini makam sosok raja dulunya, raja yang keluar dari kerajaannya, dia menyepi, dia tidak ingin terjadi pertumpahan darah bersama para saudara-saudara tirinya, saudara dari selir-selir, tidak ingin. Maka dari itu dia ke sini dan dia memutuskan untuk menyepi ya. Ini kalau bisa ya, ini ampun paralun, kanokasun, sadayana, semua para sesepuh yang ada di Garut segala macam. Bukan maksud melangkah-langkahi, tapi yang saya dapatkan dan Allah a'lam bishawab, ini makamnya Eyang Kanuruan. Ini makam Eyang Kanuruan. Ada juga yang bilang Eyang Haji Jaya Kanoman. Ada juga yang bilang nama yang umum dikenalnya adalah terakhir. Tapi Allah lebih sawab ya. Ini referensi dari saya. Dan katanya banyak yang kesini tapi tujuannya tidak benar. Jadi mereka itu banyak malah meminta-minta, malah bawa sesajen untuk, mohon maaf, ada yang pesugihan, ada yang minta ilmu, pengen kaya, pengen segala macam. Penghuni di sini tidak suka. Penghuni di sini tidak suka dan tidak memperbolehkan itu sebenarnya. Tidak boleh. Tempat ini bukan untuk tempat seperti itu. Tempat ini bukan untuk tempat seperti itu.
Tempat ini bukan untuk tempat seperti itu. Tempat ini tempat suci, tempat bersih. Justru di tempat yang memuat banyak nilai sejarah yang luar biasa, perlu diguar, perlu diungkap. Ada hubungannya dengan Gunung Sadahurip, ada hubungannya. Jadi dulu ini dataran tinggi sebenarnya ya. Dataran tinggi dari wilayah sini. Nah, tadi juga di sini pesan kepada semua pendaki Gunung Cikuray, tolong dijaga. Yang utama adalah tata keramatnya, dalam artian menjaga kemurnian sebuah gunung. Gunung itu adalah untuk mencas energi, mencas pikiran, mencas jiwa. Jadi mohon, ini ada yang bilang soalnya jangan dipakai untuk perbuatan yang tidak senonoh, ya, berpacaran, apalagi bukan muhrimnya, lain sebagainya. Bahkan sering terlihat ada beberapa orang yang maaf ya, ada yang melakukan hubungan suami istri, ya, ada perjinahan yang di sini tidak suka. Itu tolong ditindak tegas, atau karena agak susah ya kalau ya masa iya saya harus ngintip terus saya rekam gitu ya, yang lagi berhubungan, kan tidak mungkin ya. Jadi tolong sadar diri aja ya. Terus lalu untuk pemburu liar nih, ada pemburu liar di sini yang dulu konon katanya di sini tuh banyak merak di sini. Di sini banyak merak ya, tapi diburu, ditembak segala macam karena ada ketidaktegasannya mungkin ya dari pelindung hutannya, aparat-aparatnya, atau tidak ada ketahuan ya. Ini yang informasi yang saya dapatkan, percaya ataupun tidak terserah kembali ya. Untuk yang hiking jangan takut, bila niatnya baik maka hasil akan baik ya. Jadi jangan selalu berpatokan pada mistis yang bikin kita mundur, takut, tapi kita harus berkembang sebagai pribadi yang maju ya, supaya Indonesia tidak selalu dikaitkan dengan gaib yang tidak jelas ya. Yang ini pun makam-makam di sini perlakukanlah seperti bagaimana kita memperlakukan keluarga. Jadi kamu datang ke sini ya tawasul sesuai dengan agamanya ya. Kalau Islam mungkin dengan tawasul, kirim Al-Fatihah gitu. Kalaupun ada yang beragama lain juga pengen datang, maka ikutilah kata hatimu, apa yang hatimu rasakan itu yang dilakukan ya. Asal tidak melanggar norma, melanggar agama, apalagi melanggar hukum, maka tidak apa. Nah, ini karena nampaknya kita udah mau sore, udah berubah juga. Jadi untuk saat ini saya cukup, ini bagian pertama ya. Awal saya ungkap untuk makam keramat di bukit bawah puncak Gunung Cikuray. Insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan lainnya akan diungkap lagi, karena saat ini hanya sampai di sini dulu. Ini dulu yang perlu diungkap ya. Jadi makam yang ini, yang depan ini yang sendiri itu makam Eyang Kanuruan, sementara yang di belakangnya itu makam para abdi-abdi dalamnya. Jadi ada pengikut setia yang ikut pergi ya, dan sampai di sini akhirnya seperti itu. Untuk lebih lengkap, lebih jelasnya nanti insya Allah ya, kalau mudah-mudahan misalnya sudah waktunya kita ungkap kembali. Jadi terima kasih teman-teman. Yang pasti selalu jaga pikir, jaga hati, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Dasya, rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.